Hai teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan maksimalisasi laba dan teori guna. Dan saya sekelompok dengan saya sendiri, Fajar Riansa dan juga Rizka Dwi Putri. Pendahuluan. Perusahaan adalah kelompok individu yang bekerja sama mengubah input seperti modal dan keterampilan menjadi barang atau jasa dengan tujuan utama memaksimalkan laba ekonomi. Dalam pasar kompetitif, perusahaan harus mengambil keputusan produksi yang tepat agar dapat bersaing dan mencapai keuntungan optimal. Strategi bisnis efisiensi menjadi kunci dalam menghadapi dinamika pasar. Pandangan tentang laba berbeda antara sistem ekonomi konvensional dan Islam. Sistem konvensional menekankan laba sebagai tujuan utama, sementara sistem Islam menekankan keadilan, etika, dan keseimbangan dalam memperoleh keuntungan. Permintaan barang dipengaruhi oleh harga semakin tinggi, harga semakin rendah permintaan, dan sebaliknya. Ini dijelaskan oleh teori tingkah laku konsumen yang terbagi menjadi dua pendekatan, utilitas kardinal dan ordinal. Pendekatan kardinal mengasumsikan bahwa kepuasan dari konsumsi dapat diukur secara kuantitatif dan konsumen bertindak untuk memaksimalkan kepuasan tersebut. Pembahasan dan studi kasus. Hipotesis maksimalisasi laba dalam ekonomi sering dianggap tidak sepenuhnya realistis dan perlu dianalisis lebih dalam. Laba merupakan hasil kerjasama berbagai faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja yang seharusnya dihargai secara adil. Dalam sistem ekonomi sekuler, distribusi hasil produksi ditentukan oleh mekanisme pasar, di mana buruh hanya dianggap sebagai biaya produksi, sehingga keadilan sosial sering terabaikan. Sebaliknya, ekonomi Islam menekankan keadilan dalam pembagian hasil, dengan laba dibagi setelah memperhitungkan depresi dan gaji minimum, serta menolak bunga karena dianggap tidak adil. Prinsip keadilan ini bertujuan mencapai kesejahteraan bersama melalui pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan stabilitas ekonomi. Teori nilai guna. Dalam teori ekonomi, nilai guna atau utilitas adalah kepuasan yang diperoleh seseorang dari mengonsumsi barang. Semakin besar kepuasan, semakin tinggi nilai gunanya. Terdapat dua jenis nilai guna, total dan marginal. Nilai guna total adalah keseluruhan kepuasan dari konsumsi sejumlah barang, sedangkan nilai guna marginal adalah tambahan kepuasan dari mengonsumsi satu unit barang terakhir. Misalnya, jika seseorang makan 10 buah mangga, nilai guna total mencerminkan kepuasan dari semua mangga tersebut, dan nilai guna marginal berasal dari mangga yang ke-10 saja. Pemaksimuman nilai guna. Dalam teori ekonomi, diasumsikan bahwa setiap individu akan berusaha memaksimalkan kepuasan dari konsumsi barang. Jika hanya satu jenis barang yang dikonsumsi, nilai guna maksimum tercapai saat nilai guna total berada di puncaknya. Namun, jika konsumsinya melibatkan berbagai jenis barang, menentukan kombinasi yang memberikan kepuasan maksimal menjadi lebih rumit, karena harus mempertimbangkan nilai guna dari masing-masing barang secara bersamaan. Teori nilai guna dan teori permintaan. Teori nilai guna menjelaskan bahwa kurva permintaan menurun karena saat harga suatu barang turun, permintaan terhadap barang tersebut meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor utama: efek substitusi, di mana konsumen beralih ke barang yang lebih murah, dan efek pendapatan, di mana turunnya harga meningkatkan daya beli konsumen sehingga mendorong konsumsi lebih banyak. Selanjutnya ada kesimpulan. Video ini membahas dua konsep utama dalam ekonomi, yaitu maksimalisasi laba dan teori nilai guna. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba yang dicapai dengan mengelola produksi secara efisien melalui pendekatan total, rata-rata, dan marginal. Pandangan tentang laba berbeda antara sistem ekonomi sekuler dan Islam. Sistem sekuler menekankan keuntungan individu berdasarkan mekanisme pasar, sementara ekonomi Islam menekankan keadilan, etika, dan melarang bunga dalam pembagian hasil. Selain itu, teori nilai guna menjelaskan bagaimana konsumen memperoleh kepuasan dari konsumsi barang.
terdapat dua jenis nilai guna, yaitu total dan marginal. Dengan hukum nilai guna marginal menurun menyatakan bahwa semakin banyak barang dikonsumsi, tambahan kepuasannya akan menurun. Konsumen akan memaksimalkan kepuasan jika nilai guna marginal per rupiah dari semua barang yang dikonsumsi sama besar. Teori ini menjadi dasar terbentuknya kurva permintaan yang menurun, dipengaruhi oleh efek substitusi dan efek pendapatan, yaitu kecenderungan konsumen untuk beralih barang dan perubahan daya beli akibat perubahan harga. Keseluruhan pembahasan ini menunjukkan bagaimana perilaku konsumen dan perusahaan saling memengaruhi dalam pasar.